Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1836 sampai bab 1840. Setelah keempat orang ini bergabung, semua orang mengira ini akan menjadi final. Terutama pedang kinceng Dao Li Dao Tian, yang berada di peringkat ketujuh dalam peringkat surgawi. Dia bukan hanya seorang pejuang, dia juga seorang ahli sihir Tao. Menggabungkan seni bela diri dan sihir bersama-sama, bisa dibayangkan betapa menakutkannya. Terlebih lagi, dia juga bekerja sama dengan tiga pria super kuat. Bunuh, orang terkuat yang bergegas keluar adalah Dewa Perang Guntur yang berada di peringkat ke-10 di peringkat surgawi. Dia tidak mengendalikan guntur, tapi dia terkenal karena telah melunakkan tubuhnya dengan guntur ilahi dari langit dan selamat. Dia adalah ahli pelatihan horizontal, tubuhnya sangat kuat, bahkan mampu menahan guntur dan kilat. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Segera, Raja Pedang Barat menembakkan pedang seperti kilat. Sebuah pedang berputar, menyebabkan keributan yang menggelegar. Dia disebut sebagai pisau tercepat di dunia. Hanya sedikit orang di dunia yang bisa menghentikan pedang. Saat tombak Raja Neraka keluar, rasanya seperti kilat menyambar di malam hari, mengoyak langit dan bumi, membuat semua hantu dan dewa gemetar. Li Dao Tian menggerakkan jarinya, dan kedua pedang Tao di punggungnya terhunus. Membawa kekuatan guntur, ia jatuh dari langit dan menghantam Ye Junlin. Kekuatan mengerikan menyebar, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Semua orang buru-buru lari, takut menyakiti diri sendiri. 4 orang kuat dari Heaven Ranking bergabung untuk menyerang, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Sangat jarang, tapi yang dia hadapi adalah keturunan dewa jahat. Tidak akan ada komentar apapun tentang menindas yang kecil dengan menindas yang kecil oleh yang besar. Di mata publik, roh jahat dan bidat harus mati. Apapun metode yang digunakan. Bagus sekali, Ye Junlin meraung, boom, 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 menghadapi 4 orang yang bergabung. Ye Junlin meninju 4 kali dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak terbayangkan. Pergerakan 4 master teratas di peringkat surgawi sudah mencapai batasnya. Ye Junlin tidak diizinkan memiliki kesempatan sedikit pun. Tapi di bawah batas ini, Ye Junlin meninju 4 kali dalam sekejap. Mengejutkan, bang, dengan satu pukulan, tidak ada dewa atau iblis, dan Dewa Perang Guntur tidak dapat menahan kekuatan pukulan Ye Junlin. Pakaiannya terkoyak-koyak, dan bekas darah muncul di tubuhnya. Tubuh yang bisa menahan guntur dan kilat tidak bisa menahan pukulan Ye Junlin. Bang, pedang itu, yang seperti ular perak yang menari seperti kilat, dipukul mundur oleh Ye Junlin. Puff, saat Raja Pedang Wilayah Barat menangkap pisaunya, hatinya terasa manis dan seteguk darah muncrat. Bang, tombak Raja Neraka yang menembus malam menghantam Ye Junlin dengan sebuah pukulan. Dia dipukul mundur dengan tiba-tiba, gemuruh. Saat pemilik tombak Raja Neraka menangkapnya, seolah-olah dia telah menangkap gunung besar, dan beban berat langsung menekannya. Kakinya langsung terkoyak dan tanah bergetar. Dada. Pemilik tombak Raja Neraka mundur lebih dari 10 langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Bang, adapun pedang Li Dao Tian, dia menahan pukulan Ye Junlin tanpa terlempar. Tapi mata Li Dao Tian penuh dengan keterkejutan. Bukankah pemuda ini terlalu menakutkan? Dia tidak hanya melawan ketiga pria itu, tapi pedangnya sebenarnya tidak menyakitinya sama sekali. Sekarang giliranku, suara itu jatuh. Ye Junlin menghilang. Boom, boom, boom. Dia sudah muncul di depan Dewa Perang Guntur dan memukul jatuh 3 kali. Tidak ada cara untuk menghindari Dewa Perang Guntur. Tubuhnya dipukuli hingga berkeping-keping dan akhirnya terbang menjauh. Tidak menunggu siapapun bereaksi, Ye Junlin membunuh Raja Pedang Wilayah Barat dan Raja Tombak Neraka lagi. Keduanya jelas lebih kuat. Ye Junlin mengalahkan lawannya masing-masing dengan 5 pukulan dan 8 pukulan. Pada akhirnya, hanya Li Dao Tian yang tersisa.
Ye Junlin tidak memberinya kesempatan untuk menggunakan sihir sama sekali. Saat dia hendak membuat keputusan, tinju Ye Junlin tiba, seperti badai yang dahsyat. Li Daotian segera berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Dadada, tinju Ye Junlin seperti senapan mesin yang menyapu. Ratusan pukulan ditembakkan dalam sekejap. Li Daotian menggunakan sihir dan seni bela diri untuk melawan. Namun seiring berjalannya waktu, Li Daotian jelas-jelas kalah dan terbang menjauh setelah terkena pukulan. Selanjutnya, teriak Ye Junlin. Selanjutnya, saatnya untuk keluar di peringkat 5. Ye Junlin menunjukkan kekuatan besar dalam pertempuran tadi. Kekuatannya menghancurkan 4 orang kuat yang berada di peringkat belakangnya. Sekali lagi ini membuktikan bahwa Paviliun Tianji benar. Peringkat mereka dibenarkan, aku akan melawanmu. Terdengar suara wanita, seolah-olah bulan musim dingin yang ke-12 sudah dekat, semua orang menggigil. Nomor 5 di peringkat surgawi, dikenal sebagai Lady Ice. Dia dan pasukannya selalu berada di es dan salju di bagian terdalam di utara. Dikatakan bahwa Ice Lady dapat membekukan ratusan mil. Ini setara dengan metode mencapai langit. Ada alasan mengapa dia berada di peringkat ke-5. Setelah Nyonya Ice keluar, terjadi keheningan yang mematikan. Bagaimanapun, ini adalah orang pertama yang kekuatannya benar-benar berada di depan Ye Junlin. Semua orang sangat percaya pada otoritas Paviliun Tianji. Anda tidak mungkin salah, kekuatan Nyonya Ice jelas lebih unggul dari Ye Junlin. Nyonya Ice tidak mengatakan sepatah kata pun dan mulai berkelahi. Begitu dia bergerak, udara sedingin es menyembur keluar. Sungguh luar biasa. Saya ingin mengubah tempat ini menjadi dunia es dan salju. Beku, beku, beku. Seluruh puncak Gunung Tiandang terus-menerus dibekukan oleh udara dingin. Tidak ada jalan buntu sama sekali. Baik itu pepohonan kuno yang menjulang tinggi atau puncak batu, semuanya terbungkus es. Di tengah es dan salju, Anda merasa seperti berada di titik paling utara musim panas yang hebat. Semua orang yang hadir mulai bersembunyi, takut udara dingin akan membakar mereka. Ini adalah energi dingin dari kekuatan surgawi ke-8, yang dapat membekukan segalanya dalam sekejap. Nyonya Ice tidak memberi Ye Junlin kesempatan untuk memukul, dan langsung menyelimuti Ye Junlin dengan semburan udara dingin yang tipis. Saat berikutnya, Ye Junlin membeku, sudah berakhir. Ni, Ice mencibir. Hahaha, semua yang hadir tersenyum. Nomor 5 di daftar surgawi lebih baik daripada nomor 6. Retak, sebelum tawa itu berakhir, tiba-tiba es itu meledak dan Ye Junlin terbang keluar. Boom, boom, dia bertepuk tangan. Udara panas memenuhi udara. Retak, retak. Retak, seluruh puncak Gunung Tiandang yang beku mulai mencair. Dari kejauhan, puncak gunung tampak terbungkus bola api. Bahkan Lady Ice tidak bisa menghentikan udara panas. Pada saat ini, dia merasa seperti akan meleleh karena suhu tinggi. Tepat ketika dia mengira dia pasti akan mati, rasa panasnya menghilang. Ye Junlin berhenti. Bahkan Nyonya Hanbing tidak percaya Ye Junlin akan berhenti. Bukankah seharusnya keturunan dewa jahat ini bunuh diri secara langsung? Bagaimana kamu bisa berhenti? Selanjutnya, kekalahan kelima di Great Summer Ranking. Amitabha, biksu malang itu ada di sini untuk menghadapi pendonor. Saya harap pendonor akan meletakkan pisau dagingnya dan segera menjadi Buddha. Seorang biksu muncul di depan Ye Junlin. Biksu Tianwu yang menempati peringkat keempat dalam peringkat surgawi. Kuil King Kong dari wilayah barat, dikatakan bahwa mereka yang telah melatih Golden Bell Silk ke level yang sangat tinggi tidak mungkin dibunuh. Tuan, apakah Anda pernah melihat saya membunuh seseorang? Belum pernah, Anda semua mendengarnya, kan? Apa yang Anda lihat belum tentu benar, Tuan. Anda baru saja mendengarkan beberapa rumor dan mengira saya adalah dewa yang jahat. Biksu yang malang, Ye Junlin menoleransi Tianwu dalam satu kata, biksu itu tidak bisa berkata-kata. Biksu, jangan dengarkan kata-kata jahat Ye Junlin untuk membingungkan masyarakat, kita harus menangkapnya sesegera mungkin. Iya, biksu, lakukan, biarkan roh jahat ini cepat mati. Desak semua orang,
pendonor telah memetik pelajarannya. Biksu Tianwu mengatupkan kedua tangannya, ayo. Kemudian, Ye Junlin dan Biksu Tianwu bertarung. Keduanya sangat senang, bertarung langsung dengan tinju. Pertarungan itu mengubah warna langit dan bumi. Puncak gunung itu rata, dan pada akhirnya seluruh gunung Tiandang berguncang. Pada akhirnya, Biksu Tianwu menggunakan lonceng emas. Tapi dia masih diledakkan oleh Ye Junlin dengan 7 pukulan. Biksu Tianwu dikalahkan Ye Junlin, peringkat ke-6 di peringkat surgawi, mengalahkan yang kuat ke-5 dan ke-4. Terkejut, di mana batasan Ye Junlin, tapi pertarungan sesungguhnya akan terjadi berikutnya. 3 teratas di peringkat surgawi, puluhan ribu orang yang hadir ketakutan. Bagaimana Ye Junlin bisa sekuat itu, King Cheng Daojian dan yang lainnya dikalahkan. Dapat dimengerti jika mereka berempat akan bergabung sesegera mungkin. Namun, tempat ke-4 dan ke-5 di peringkat surgawi dikalahkan oleh Ye Junlin. Itu luar biasa, untuk pertama kalinya, otoritas peringkat langit dan bumi Paviliun Tianji dipertanyakan. Ternyata mereka terkadang melakukan kesalahan. Ye Junlin ini sama sekali tidak berada di level ke-6. Ini menantang level 3 teratas. 3 teratas dalam daftar musim panas, orang luar mungkin tidak tahu. Namun di benak para pejuang, itulah batasnya, sama seperti 3 teratas di daftar langit. Ada perbedaan besar antara 3 teratas di daftar langit dan yang kuat lainnya di daftar langit. Ada jurang pemisah antara tempat ke-4 dan ke-3. 3 yang pertama termasuk dalam tingkat keberadaan lain. Orang ketiga dalam daftar surgawi adalah seorang ahli sihir, dikatakan berasal dari sekte Tao kuno, dengan julukan Jiuzu Xuanzun. Metode beda ini bisa dikatakan mengubah hidup dia yang tertinggi di dunia sihir. Banyak junior yang mempelajari sihir memujanya sebagai dewa. Dia adalah naga dewa yang tidak pernah melihat ekornya. Nomor 2 di peringkat surgawi, dijuluki dewa pembunuh biasa, dia sendirian menekan dunia seni bela diri di benua timur, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Sehelai kain saja bisa mengintimidasi jutaan orang dari ribuan suku di dunia luar. Dewa perang biasa dikatakan sebagai penekan era demi era dewa jahat. Saat itu, Tian's Mansion mengundangnya untuk diberi gelar naga sia besar, tapi dia menolak. Kuncinya adalah mendengar bahwa pembunuh biasa bersembunyi di kota, dia hidup di dunia sekuler, mungkin seseorang yang Anda temui di pasar. Nomor 1 di daftar surgawi, Kaisar Utara Yan Beitian. Perkenalannya sangat minim, tapi berada di peringkat di depan dewa pembunuh biasa pada level ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Dia adalah langit-langit Tianban yang sebenarnya. Begitu ketiga orang ini mengambil tindakan, mungkin akan sangat menggemparkan. Ye Junlin telah mendengar informasi sebelumnya bahwa angka kedua dan ketiga dalam daftar semuanya ada di sini. Maka yang berikutnya adalah Jiuzu Xuanzun yang berada di urutan ketiga dalam daftar, bukan? Tapi tidak ada yang keluar, tepat ketika mereka bingung. Tianlong dan yang lainnya berteriak, tolong juga minta senior Jiuzu Xuanzun dan senior dewa pembunuh Buyi untuk mengambil tindakan dan membunuh iblis ini. Tolong. Semua yang hadir berteriak dengan keras, jalan. Karena menurut rencana Tian's Mansion, selain Kaisar Utara Yan Beitian, 2 orang lainnya datang. Pada saat ini, beberapa orang yang tampak seperti pendeta Tao datang ke lapangan. Maaf semuanya, Tuan kita sedang mundur, dia tidak bisa datang ke sini. Beberapa orang berkata dengan nada meminta maaf. Tianlong tampak bingung. Lalu mengapa Anda mengatakan bahwa senior Xuanzun dari Jiuzu ada di sini? Kami ingin merilis nama masternya untuk menakut-nakuti para bidat jahat ini, siapa yang tahu? Para pendeta Tao ini tercengang. Tidak ada yang mengira Ye Junlin akan menjadi begitu kuat dan tuan mereka benar-benar perlu mengambil tindakan. Hei, semua orang kecewa. Kita hanya bisa mengandalkan Buyi untuk membunuh dewa itu. Dewa pembunuh Buyi senior, apakah kamu di sini? Semua orang mencari-cari. Seorang lelaki tua berdiri, memegang sehelai kain di tangannya. Ini adalah tanda Buyi membunuh dewa. Buyi, ada era penindasan saat itu. Hanya sehelai kain yang digantung di tembok tinggi, menekan jutaan orang dari ribuan suku yang tidak berani melangkah.
Sejujurnya, Sang Master telah lama menjalani kehidupan awan menganggur dan burung bangau liar. Meskipun di Daxia, saya tidak tahu di mana itu. Saya hanya dapat mengundang token Sang Master Bui, Zhenchang, Tianlong dan yang lainnya segera menerimanya. Dengan hormat, dia melewati rakyat jelata dan berteriak pada Ye Junlin. Melihat rakyat jelata itu seperti melihat rakyat jelata membunuh dewa. Ye Junlin, kenapa kamu tidak menyerah saja dan menangkapnya? Menurut aturan dari dunia seni bela diri, mereka yang melihat rakyat jelata harus berlutut. Tapi Ye Junlin mencibir dan berkata, apakah kamu sakit jiwa? Aku bahkan tidak takut padaku. Apakah kamu takut dengan salah satu pakaiannya? Begitu dia selesai berbicara, Ye Junlin mengeluarkan aliran udara dan merobek kain itu secara langsung. Semua orang tercengang. Ye Junlin menjadi gila. Tapi semua orang tidak berdaya. Ye Junlin tidak ingin bertengkar dengan sekelompok orang ini. Dia ingin tahu bagaimana keadaan Li Ziran. Di sisi lain, 3 dewa jahat di antara 7 dewa jahat. Dewa racun, dewa darah, dan dewa jahat diam-diam menyentuh pinggiran basis teknologi Shenlong. Mereka cukup memperhatikan tugas yang diberikan oleh Ye Junlin sehingga mereka mengirim 3 dewa jahat untuk menyelamatkan Li Ziran. Dewa racun secara alami pandai menggunakan racun untuk membunuh dewa yang tidak terlihat. Dewa jahat darah menggunakan darah untuk melatih seni bela dirinya, yang sangat kuat dan menakutkan. Dewa jahat berarti dia sama jahatnya dengan iblis dan sihirnya berada pada puncaknya. Dengan tindakan ketiga orang ini, Ye Junlin secara alami merasa lega. Ayo pergi dan selamatkan orang-orang. Mereka bertiga masuk dengan sikap angkuh. Dengan kekuatan mereka bertiga, tidak perlu bersikap licik. Masuk saja dan bawa orang itu pergi, Didi. Saat mereka bertiga melangkah ke pangkalan teknologi Shenlong, alarm seluruh pangkalan berbunyi keras. Pada saat yang sama, tirai tipis muncul di belakang ketiga orang itu, menghalangi jalan mundur mereka. Kenapa aku merasa seperti ada penyergapan? Yao Xi-sen bertanya dengan hati-hati. Benar, aku sudah lama menunggumu. Bersamaan dengan suara itu, Su Zhengji dan orang-orangnya perlahan muncul. Pangkalan teknologi Shenlong memiliki teknologi canggih, belum lagi pesawat yang mampu melaju beberapa kali lipat kecepatan suara. Jadi Su Zhengji tiba di markas Shenlong di hadapan 3 dewa jahat. Kaulah yang menangkap seseorang? Dewa jahat darah bertanya dengan tajam. Su Zhengji tersenyum mesum. Ya, orang itu ada di dalam. Pergi dan selamatkan dia. Mencari kematian? Dewa jahat darah marah. Matanya berubah menjadi merah darah, dan bekas darah muncul di wajahnya, seperti simbol. Kebetulan dia tidak menggunakan darah apapun hari ini, jadi dia mengoperasi Su Zhengji. Segera setelah dewa jahat darah mengambil tindakan, seluruh dunia berubah menjadi darah, sunyi dan dingin. Dia ingin mencabik-cabik Su Zhengji, tapi Su Zhengji memiliki senyuman aneh di bibirnya. Dewa jahat darah langsung muncul di depan Su Zhengji, meraih bahunya dengan kedua tangan dan mencoba merobeknya menjadi 2. Dewa jahat darah memiliki kekuatan tingkat 8, bahkan jika tubuh lawan sekeras gunung, dia masih bisa merobeknya. Tapi saat dia memanfaatkannya, dia tercengang, karena tubuh Su Zhengji berubah menjadi cair. Tangannya seperti berada di dalam air. Tidak bagus. Dewa jahat darah menyadari ada yang tidak beres. Ekspresinya berubah drastis, dan dia ingin mundur. Boom! Tapi Su Zhengji tidak memberinya kesempatan sama sekali saat tubuh energinya mengembun. Energi super meledak dari tinjunya. Dewa jahat darah tidak bisa menahan pukulan ini sama sekali. Tersingkir ini, mata dewa jahat darah dipenuhi ketakutan. Aku belum pernah menemukan kekuatan seperti itu. Dadada, Su Zhengji melangkah maju dan tinjunya menghujani dewa jahat darah. Fisik dewa jahat darah telah lama melampaui dunia, dan sangat kuat sehingga senjata modern tidak dapat membombardirnya. Tapi di bawah kepalan tangan Su Zhengji, tanda darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh dewa jahat darah. Jika ini terus berlanjut, tubuhnya akan meledak. Dewa jahat darah tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Su Zhengji.
Boom! Melihat dewa jahat darah akan meledak, mata Su Zengji tiba-tiba bersinar, dan dewa jahat darah menghilang dari matanya. Ilusi dewa jahat menyelamatkan dewa darah jahat. Jika kita tidak menyelamatkannya, dewa jahat darah akan benar-benar mati. Lihat aku, dia pasti akan mati. Aku baru saja menggunakan ratusan racun yang langka di dunia padanya. Tidak peduli seberapa tinggi atau kuatnya dia, itu tidak akan berhasil. Dewa racun mencibir. Dia adalah yang terlemah di antara 7 dewa jahat. Bahkan surga ke-7. Namun, dengan skill beracunnya, dia tiba-tiba terikat dengan 6 lainnya. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Hal yang paling menakutkan adalah dewa racun adalah orang yang telah membunuh orang terkuat dari surga ke-7 dan ke-8 di antara 7 dewa jahat. Itu bergantung pada keterampilan beracun. Saat Su Zengji bertarung dengan dewa jahat darah barusan, dewa jahat racun tidak diam dan menggunakan kekuatan racunnya untuk menyuntikkan ratusan racun ke Su Zengji. Mereka bertiga memandang Su Zengji seolah dia adalah orang mati. Benarkah, ratusan racun? Su Zengji tersenyum dan memandang mereka bertiga seolah-olah mereka adalah mangsa. Dengan teknik racun dewa racun yang beroperasi, Su Zengji pasti akan mendapat serangan racun yang hebat di saat berikutnya, dan dia akan mati kehabisan darah dari 7 lubangnya. Yao Xisen bahkan menghitung mundur sampai 3, 2, dan 1 di dalam hatinya. Saat berikutnya, ekspresi ketiga orang itu berubah drastis. Karena kekuatan racunnya bekerja, ratusan racun dilepaskan pada saat yang bersamaan, tetapi tidak terjadi apa-apa pada Su Zengji. Masih menatap mereka dengan senyuman di wajahnya. Tidak mungkin, tidak ada yang bisa menahan racun ini. Seru dewa racun. Bahkan jika 3 teratas di peringkat surgawi ditanami ratusan racun olehnya, belum lagi mati di tempat, setidaknya mereka akan diracuni. Tapi Su Zengji sama sekali tidak aneh. Racun aku, tidak ada gunanya. Su Zengji tersenyum, dan tubuh energinya mulai beroperasi, mengeluarkan ratusan racun. Zizizi, ratusan racun berjatuhan ke tanah, dan tak lama kemudian area yang luas hangus hitam dan asap ada di mana-mana. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa mengeluarkan semua racunku secara instan? Dewa racun bahkan lebih luar biasa. Bahkan Beidi, yang menduduki peringkat pertama di peringkat surgawi, tidak dapat melakukannya. Bagaimana Su Zengji melakukannya? Dia tampak luar biasa. Tapi Yao Xisen memahami sesuatu. Sepertinya ada masalah dengan fisiknya. Dewa jahat darah juga berkata, bukankah dia fisik legendaris yang kebal terhadap semua racun? Itu benar, ini hanya masalah fisik Su Zengji. Tubuhnya pada dasarnya terdiri dari energi murni. Bukan daging dan tulang, jadi racun semacam ini sama sekali tidak berguna baginya. Dia bisa mengeluarkannya secara instan, mati. Ekspresi Su Zengji berubah dan dia membunuh beberapa orang. Mundur, kita bukan tandingannya, kita akan menderita kerugian. Yao Xisen segera berseru. Jika itu orang lain, mustahil untuk lepas dari tangan Su Zengji. Tapi ilusi dewa jahat bisa menyembunyikan kebenaran dari langit. Mereka menghilang dari mata Su Zengji dalam sekejap. Saya sangat marah. Su Zengji tersentak marah saat dia melihat ketiga orang yang menghilang. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ini adalah 3 dari 7 dewa jahat. Jika ketiga orang ini ditangkap, Su Zengji akan menjadi terkenal. Tapi Ye Junlin, kamu ingin menyelamatkan Li Ziran? Tidak mungkin. Apakah kamu mati atau tidak? Aku akan melanjutkan eksperimennya. Su Zengji kembali ke pangkalan. Dia juga memberitahu Tian's Mansion tentang kemunculan 7 dewa jahat dan meminta mereka untuk aktif mencarinya. 3 dewa jahat yang melarikan diri tidak berdaya. Karena dewa jahat darah sedang sekarat, dapatkan darah secepatnya. Jika tidak, darah lama tidak akan bertahan malam ini. Dewa jahat darah memperingatkan bahwa menurut tekniknya, hanya darah segar yang bisa menyelamatkannya. Di mana darahnya? Dewa racun sudah khawatir. Bunuh semua orang yang kamu lihat, ambil darah mereka. Desak Yao Xisen. Pada saat ini, suara lemah dewa jahat darah yang sekarat terdengar. Jangan, apakah kamu lupa instruksi tuan kecil terakhir?
Dia menyuruhku untuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu lagi. Jika kamu menginginkan darah, kamu dapat menggunakan darah buatan atau darah hewan, jangan bunuh siapapun. Dewa beracun mengangguk. Oke, saya mengerti, saya akan mencari darah hewan itu. Ini adalah peran Ye Junlin, meski ia tetap dengan paksa memerintahkan mereka sebagai keturunan dewa jahat. Setidaknya dewa jahat tersebut tidak akan lagi membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Seiring waktu, secara halus, mereka juga akan berubah. Selain itu, setelah Su Zhengji kembali ke markas, dia memandang Li Ziran dan tersenyum. Ye Junlin sedang dikepung sekarang. Adapun dia, tidak ada jalan keluar, tapi dia baru saja mengirim orang untuk menyelamatkanmu. Tapi sayangnya aku memukulnya kembali. Apa? Dia mengirim orang untuk menyelamatkanku. Li Ziran tampak bingung. Luar biasa. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu hanya bisa mengikutiku dengan patuh. Eksperimen akan segera dimulai. Kamu tidak bisa melarikan diri, demi malam yang panjang dan mimpi tanpa akhir. Su Zhengji memutuskan untuk memulai eksperimen sebagai secepatnya. Kamu iblis, teriak Li Ziran, bersambung.